Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang berada di rumah-rumah saat ini. Kita akan mengalir bersama dengan hadirat Tuhan. Kita akan merasakan kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita persiapkan diri kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak ada kesibukan apapun di rumah. Kita fokus kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan hari ini bersama-sama.
Katakan, curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang tanah gersang. Lamaku nanti berikan ini, lalu ku bersujud menyembahmu. Kami memerlukan pertolongan-Mu ya Tuhan. Roh-Mu yang adalah kuasa itu, yang akan memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Ada harapan yang dibangun, keteguhan iman dan percaya terhadap apa saja yang merupakan janji-janji-Mu bagi kami. Sampai hari ini kami tetap percaya ya Tuhan, bukan karena kami kuat, tetapi karena Engkau yang memberikan kekuatan itu. Bukan karena kami hebat, tetapi karena Engkau-lah Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana sampai hari ini kami ada dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari-hari ini pun banyak pergumulan-pergumulan kami yang belum terselesaikan. Sampai hari ini pun juga banyak persoalan-persoalan yang harus kami hadapi. Tetapi bersama dengan Engkau, kami berani memastikan diri kami bahwa selalu ada jalan keluar. Saat ini Tuhan, tolong anak-anak kami yang lagi membutuhkan pertolongan doa. Koralaba kata karalaba syaralaba kata karalaba syaralaba. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami ya Bapa. Kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan Engkau. Sekali lagi nyanyikan pujian ini bersama-sama, katakan, curahkan Tuhanku, katakan, hujan Roh-Mu, basahilah sekarang Sumatera Barat memerlukan Engkau ya Tuhan. Tanah ini memerlukan Engkau. Lamaku nanti berikan ini, lalu ku bersujud menyembahmu. Shalom saudara, hari ini kita ada dalam ibadah doa puasa. Model berdoa dan berpuasa ini kita sudah lakukan puluhan tahun. Di awal gereja ini berdiri dan sampai hari ini secara konsisten itu tetap masih bisa berjalan. Dan satu hal yang harus kita ketahui, artinya ini bukan program, ini bukan sekedar program, tapi ini adalah sebuah gerakan atau movement yang Tuhan berikan melalui wadah kita dengan tugas restorasi Pondok Daru. Dan kita percaya hari ini kebiasaan kita untuk suka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan itu mendapatkan tempat di hati Tuhan.
percayalah saudara, bahwa ketika kita mendapatkan tempat di hati Tuhan, artinya kita sedang mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Dan orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang mendapatkan setiap bagian-bagian daripada rencananya, dan saya berani memastikan lagi, rencananya itu pasti sempurna. Dan hari ini pun kita yang ada di tempat ini, saudara jangan menjadi pribadi seperti yang sedang menonton acara, bukan. Tetapi saudara adalah pelibat aktif yang ada di dalamnya. Walaupun kita berjauhan, saudara ada di rumah saudara masing-masing, tapi saudara bukan sedang menonton ini, tetapi Tuhan yang sedang melihat kita, begitu. Dia sedang melihat keadaan saudara masing-masing, apapun keadaan saudara. Dan Tuhan tahu kondisi kebutuhan kita, saudara. Nah, jangan ragu, saudara. Kalau kita nyanyi, angkat tangan, menyembah Dia, lakukanlah itu, saudara. Dalam keadaan saudara, mungkin dalam keadaan yang sangat sulit hari-hari ini, tekanan-tekanan hidup yang harus kita hadapi, dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalamnya, semuanya itu seolah-olah merupakan satu tantangan tersendiri bagi kita pada hari-hari ini, saudara. Tapi hari ini, izinkan kami yang ada di sini adalah hamba-hamba-Mu, bukan sekedar untuk tampil, tapi kami mendedikasikan diri kami untuk melayani Tuhan dan juga melayani saudara. Jangan ragu kalau saudara punya beban doa, permohonan doa, ayo sampaikan melalui wadah-wadah yang telah disampaikan, informasikan kepada saudara. Kalau ada di antara saudara yang saat ini lagi butuh doa, misalnya saudara lagi sakit, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Kita akan lihat lagi bagaimana Tuhan akan membuat terobosan-terobosan juga dalam rumah-rumah saudara. Dan mari kita hari ini kita akan melihat bagaimana saudara hari ini akan bergerak terus untuk bisa melakukan ya apa yang menjadi kemauan Tuhan pada hari-hari ini. Dan kita juga percaya Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Ayo, barangkali ada di antara saudara yang hari ini lagi membutuhkan persoalan untuk rumah tangga saudara. Dan mari kita hari ini kita sama-sama sepakat, yuk kita berdoa. Saudara tidak sendiri, saudara punya keluarga, keluarga rohani saudara yang akan berdoa bersama-sama. Ayo kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu rumah-rumah kehidupan kami, Engkau yang mengerti rumah-rumah tangga kami, Tuhan. Saat ini Tuhan, kalau ada di antara daripada anak-anak kami yang sedang masuk dalam siaran ini Tuhan, dalam streaming ini Tuhan, mereka membutuhkan Tuhan, mereka membutuhkan jawaban. Mereka tidak sendiri, mereka ada keluarga yang siap untuk berdoa bersama-sama. Kami mintakan Tuhan, persoalan-persoalan yang ada dalam rumah tangga, badai-badai kehidupan yang ada dalam rumah tangga, itu antara persoalan antara suami dan istri, orang tua dan anak. Begitu juga berbicara tentang pekerjaan, kesehatan, kebahagiaan. Tuhan, kami mintakan Tuhan hari ini Tuhan, kami sepakat bersama-sama, kami membangun kesepakatan itu untuk berdoa, untuk meminta, untuk memohon kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan rumah tangga dipulihkan kembali, rumah tangga dipulihkan kembali, rumah tangga Tuhan mengalami terobosan-terobosan yang baru. Ada kasih yang mula-mula terjadi, ada cinta mula-mula terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan hadir di rumah-rumah saudara. Terlebih lagi Tuhan hadir dalam hatimu. Tuhan memberikan pesan bagi saudara yang ada dimanapun. Karena Tuhan melihat ada yang lagi putus asa hari-hari ini. Dan Tuhan katakan, anakku, engkau percaya bahwa aku adalah Allah yang besar, Allah yang kuat. Ubah putus asamu menjadi harapan. Ubah putus asamu menjadi satu kekuatan yang baru untuk mendapatkan janji-janji Tuhan. Tuhan sedang menghampirimu, anak-anakku yang ada di rumahmu. Terima kuasa Tuhan ini. Terima kuasa Tuhan ini. Sekali lagi pakai nama Yesus, katakan Yesus, Yesus. Juga Tuhan mau menuntun kita untuk bisa melihat hatinya, mendapatkan hatinya dalam situasi yang terkini, apa saja yang Tuhan mau untuk kita dengar bersama-sama. Tuhan berpesanlah, sampaikan isi hatimu melalui hamba-Mu ini. Tuhan, kuasa pengurapan-Mu biarlah hadir, bukan saja melalui hamba-Mu ini saja, tapi juga semua daripada kami yang sedang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan ya bagi nama Tuhan. Oke, baik. Hari ini hari yang luar biasa karena kita sedang memasuki satu masa yang disebut dengan new normal. Ya, jadi sesuatu yang kalau kita lihat satu kenormalan yang baru. Memang bahasanya agak aneh saudara, sesuatu kenormalan yang baru. Jadi normal itu kan sesuatu yang umum, tapi menjadi baru gitu. Yang saya menangkapnya Tuhan mau membuat sebuah pembaruan, ya, pembaruan. Baik. Nah saudara, tahun 2020 kan kita bersama-sama secara khusus ya di Wadah Raya 19 ini mendapatkan pesan Tuhan tentang tahun dimensi yang baru. Ya, tahun dimensi yang baru. Dan ketika itu saya selalu minta sama Tuhan begini, Tuhan, bagaimana kami menyikapi tahun dimensi yang baru ini dengan pesan yang Kau berikan bagi kami dalam Wadah Raya 19 ini. Nah, saudara, ketika itu Tuhan hanya memberikan satu kata yang namanya smart. Nah, bagi saudara yang ada dalam wadah ini pasti langsung nangkap. Smart itu kan artinya apa? SMART kan? Ya, artinya apa? Sepakat mengikuti arahan rencana Tuhan. Nah, saudara, kita akui bahwa yang namanya rencana Tuhan itu nggak gampang, tidak mudah, karena digambarkan seperti jauhnya tinggi langit dengan bumi begitu. Dan untuk memahaminya itu nggak mudah, saudara. Nah, bagaimana agar kita bisa mengikuti rencana yang tidak mudah ini? Tuhan menaruh kata-kata sepakat itu di awal. Jadi artinya Tuhan mendahulukan, ayo sepakat dulu gitu. Kalau kamu mau ikut, kamu harus sepakat dulu. Dan bukankah ini juga merupakan satu persoalan tersendiri lagi, saudara? Kenapa? Karena untuk membangun sebuah kesepakatan, kan itu perlu pemahaman dulu kan, saudara? Ya. Tetapi ketika itu saya menemukan satu kata yang dimaksud dengan agree atau sepakat itu, nama dalam bahasa Inggrisnya adalah acquiescence.
Acquiescence itu artinya adalah kesepakatan yang tanpa protes, kesepakatan yang tanpa argumentasi. Nah, modelnya itu adalah, itu kalau di Alkitab ada berbicara tentang seorang bawahan dengan pimpinannya. Ya, jadi itu berbicara tentang kesepakatan yang Tuhan mau. Seperti kita juga, kita harus sepakat dengan apa yang Tuhan mau. Memang nggak mudah, saudara. Kenapa? Pada umumnya apa yang Tuhan mau itu selalu awalnya itu nggak cocok dengan keinginan kita. Nah, hari ini saya mau mengingatkan kembali saudara tentang kata-kata smart ini, saudara. Nah, apakah saudara hari ini tetap mau ikuti rencana Tuhan? Saudara harus sepakat. Ayo, katakan pada kiri dan kanan yang ada di rumahmu itu, ayo mari kita bangun sepakat bersama-sama, ya. Bangun sepakat bersama-sama. Baik. Nah, saudara pernah tahu cerita tentang bagaimana satu keadaan pernah terjadi di sebuah rumah yang ada di Kapernaum, ya. Dalam cerita itu saya akan bacakan buat saudara dalam Markus pasal yang kedua. Itu pasal yang kedua itu kita akan lihat di dalam ayat yang ke-12, ya. Ayat yang ke-12. Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Saya akan baca ke buat saudara, ya. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ada kekuatan kata-kata yang ada dari firman ini yang bunyinya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, ini menggambarkan tentang sebuah bahasa kekaguman, menceritakan tentang sebuah pengalaman terhadap sesuatu yang baru, yang pernah terlihat, yang sebelum ini belum pernah terlihat. Nah, apa usul asal muasal daripada munculnya kata-kata ini? Di dalam ayat ke-12 ini dikatakan, dan orang itu pun bangun. Siapa orang itu? Orang itu adalah orang lumpuh, seorang lumpuh. Nah, saudara, hari ini kalau kita melihat akibat daripada angin ribut COVID-19, akibatnya, efeknya, sedang terjadi kelumpuhan di mana-mana. Lumpuhnya macam-macam, berbagai macam versi kelumpuhan. Lumpuh kesehatan jelas, tapi ada juga yang lumpuh ekonominya. Ada yang lumpuh juga tentang masa depannya. Ada yang juga lumpuh tentang pendidikannya, macam-macam, saudara. Nah, hari ini kita melihat dalam cerita ini, ternyata yang lumpuh ini ketika dia bangun, orang lihat, dan di hadapan orang itu mereka takjub, sehingga muncullah kata-kata yang tadi, saudara. Kejadiannya di mana? Di sebuah rumah. Dan hari ini saya sedang mengajak saudara yang ada di rumah-rumah, apakah engkau mau nggak dari rumahmu ada sesuatu yang terlihat, ada sesuatu yang menakjubkan orang lain ketika mereka melihat ada sesuatu yang muncul dari rumahmu? Mereka berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Artinya ada sesuatu yang sedang berubah dalam cerita ini. Orang yang lumpuh bisa bangkit dan bangun kembali. Ini merupakan satu pesan yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Apa yang menyebabkan orang lumpuh itu bisa bangkit? Karena dikatakan, kalau nanti saudara baca ayatnya, karena di rumah itu ada Tuhan Yesus.
pastikan saudara kumpul hari ini di rumah bukan sekedar hanya untuk menjalankan sesuatu kebiasaan kita bersama-sama saudara, tapi pastikan bahwa Tuhan hadir dalam rumah-rumah kita. Yang setuju dan sepakat boleh katakan amin saudara. Nah, berapa banyak antara saudara yang mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ketika Engkau hadir, maka kelumpuhan apapun yang ada dalam rumah kami pasti akan alami perubahan. Dan kita harus yakinkan itu, bahwa Tuhan hari ini juga mau untuk membangkitkan yang lumpuh-lumpuh itu kembali. Yang setuju dan percaya katakan amin saudara. Tetapi ada satu cerita yang menarik di sini. Kalau tema daripada doa puasa hari ini, saya mengambil tema namanya Smart Power. Kekuatan daripada smart. Yang tadi smart kan kita tahu sepakat mengikuti arahan rencana Tuhan. Yang namanya sepakat itu bukan personal, tapi banyak pribadi yang bisa bersama-sama untuk menggalang yang namanya kesepakatan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Smart power, kesepakatan bersama itu menimbulkan satu kuasa yang luar biasa. Nah, apa alasan Tuhan mau menyembuhkan orang lumpuh itu? Alasan Tuhan kalau saudara baca Alkitab, karena Yesus melihat iman mereka yang mengusung orang lumpuh itu. Iman siapa? Bukan iman orang lumpuh, tapi iman mereka. Mereka itu siapa? Bukan satu orang. Mereka bersama-sama mau mengusung orang yang lumpuh itu. Dan saya percaya Tuhan sedang menantang hati kita hari ini saudara. Berapa banyak antara saudara yang mau dipakai Tuhan menjadi pengusung-pengusung orang yang lumpuh, pengusung-pengusung orang yang lagi hari ini mengalami kesulitan, dengan bahan-bahan doa, permohonan, kekuatan firman. Dan kita percaya ketika saudara mau dipakai, saya berani memastikan rumah saudara akan memiliki daya siar yang luar biasa, karena Yesus ada di rumah saudara. Dan hari ini kita bersama-sama, kita angkat tangan kita. Ayo, kita mau gunakan rumah kita, dedikasikan rumah tanggamu, dedikasikan tempat tinggalmu, agar di rumahmu sendiri engkau juga bisa mempertunjukkan bahwa Yesus hadir dalam rumahmu. Angkat tangan kita. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Sekali lagi panggil nama Yesus, katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Daya siar yang keluar dari sebuah rumah di Kapernaum, daya siar yang keluar dari rumah-rumah yang ada di Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat ini, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Pasaman, Mentawai, memberikan makna tersendiri bagi banyak orang. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus ada di rumah itu, maka ada perubahan-perubahan yang radikal yang sedang Tuhan buat. Dan hari ini daya siar itu sangat dibutuhkan. Saudara alami Tuhan Yesus bukan untuk kita sendiri, tetapi izinkan orang lain bisa alami kehebatan Tuhan yang kita sembah itu, saudara. Dan hari ini gunakan rumahmu untuk tetap menghadirkan Tuhan Yesus. Dan kita percaya orang lain akan berkata, yang keluar dari rumah ini belum pernah kami lihat sesuatu yang begini, yang belum pernah kami lihat. Dan biarlah berita ini menjadi kesaksian bagi kita semuanya, agar saudara dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Dan saatnya kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Dan mari Ibu Lina
yang memimpin kita kan dalam doa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu yang sudah Kau berikan untuk ibadah ini ya Bapak. Amin. Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Jayalah Indonesia ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk petinggi-petinggi kami Tuhan, untuk Bapak Presiden kami, untuk Bapak Joko Widodo Tuhan, dan wakilnya Tuhan Bapak Maruf Amin ya Tuhan, beserta staf-staf kementeriannya ya Bapak. Tuhan, Kau memberikan hikmat kepada mereka ya Tuhan. Apabila sekarang ini kami mengalami kesulitan Tuhan di masa-masa COVID ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan keputusan-keputusan apa yang harus mereka ambil ya Tuhan, sehingga Tuhan semua COVID ini, badai ini Tuhan akan berhenti ya Bapak, akan diam ya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, sekalipun Tuhan negatif, kata-kata negatif untuk negara ini, tapi kami percaya Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami berharap hanya kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk semua rakyat Indonesia Tuhan, ini saat ini mengalami masa-masa kesulitan ya Tuhan. Mereka yang di PHK Tuhan, mereka yang dirumahkan Tuhan, kami berdoa dari tempat ini ya Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberikan kreativitas yang baru kepada mereka ya Bapak, sehingga mereka dapat melangsungkan Tuhan perjuangan mereka ya Tuhan, dan selalu berharap kepada Engkau ya Bapak. Pemulihan terjadi di setiap keluarga, pemulihan ekonomi Tuhan, pemulihan hubungan antara suami istri, anak-anak yang Tuhan terjadi Tuhan. Dipercaya Tuhan untuk Sumatera Barat juga kami berdoa ya Bapak. Tuhan, kami percaya Tuhan Sumatera Barat juga penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapak. Apakah Padang, Mentawai dan semuanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan angka kesembuhan di COVID ini Tuhan akan meningkat terus Tuhan. Kami percaya angka kematian tidak akan ada lagi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak pembina kami ya Tuhan, untuk Bapak Insinyur Niko yang telah hancur ya Tuhan, beserta keempat wakilnya dan keluarga besarnya ya Tuhan, selalu berada di dalam perlindungan Engkau ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Kepala kami Tuhan, Bapak Johan Makmur beserta ibu dan anaknya serta cucunya, ketiga wakilnya Tuhan, selalu berada di dalam perlindungan Engkau ya Bapak. Kau menambahkan hikmat terus untuk hamba-Mu ini ya Tuhan, kesehatan daripada Engkau Tuhan, perlindungan daripada Engkau yang hati ini selalu menyertai keluarga ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Saudara, sebelum kita akan terima doa berkat, mari saudara, ini acara ini, ya, pertemuan ini buat kita semuanya. Dan saudara, tentunya harus berlaku aktif, karena saudara, sekali lagi saya katakan, saudara bukan nonton, tapi saudara adalah pelaku-pelakunya di hadapan Tuhan begitu. Jadi saudara, aktifnya saudara bisa nanti untuk minggu depannya ini tetap kita lakukan secara online, tetapi saudara bisa aktif. Saudara punya gitar, punya keyboard di rumah, punya rebana, ayo beriukan ya, aktifkan rumah saudara dengan gelora kasih kita kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga kita alami. Saya percaya hati Tuhan disenangkan. Amin saudara. Nah saudara juga aktifnya juga, saudara juga bisa nanti minta doa-doa ketika ini lagi berlangsung. Saudara bisa kirim ya pesan-pesan saudara, ataupun juga saudara yang punya kesaksian, silakan. Nanti kita dari sini akan bacakan sehingga berita siar kabar dari rumah saudara itu juga bisa disiarkan di mana-mana saudara. Nah ini juga merupakan satu kabar baik bagi kita semuanya. Nah mari kita nanti akan didukung juga dengan tim multimedia yang sudah mulai kita kumpulkan dari generasi milenial, generasi anak-anak muda saudara. Mereka akan punya ide-ide yang kreatif untuk bagaimana membuat suasana atmosfer
walaupun melalui media online ini betul-betul seperti hidup dan real gitu ya. Dan kita juga sedang mengubah nama ya media kita yang selama ini kan pakai begitu banyak nama ya. Kita akan pakai namanya Smart Channel atau Smart Rayon 19 ya, Smart Rayon 19. Dan hanya itu saja, nanti saudara bisa cari itu, saudara akan munculkan itu di media-media online yang saudara temukan ya saudara. Baik saudara, hari ini kita bersyukur ada satu pembaruan dalam era new normal ini. Dan mari saudara pegang semuanya acara ini, pertemuan ini, karena ini milik kita bersama saudara ya. Mari kita bersama-sama juga nanti saudara bisa promote kepada yang lain, promosikan kepada yang lain, dan saudara ajak teman siapapun juga saudara kenal untuk bisa sama-sama terlibat dalam acara yang live ini. Karena ini bukan direkam saudara, ini betul-betul live, dan kita percaya saat yang sama, the real time, sorga juga bisa menjawab apa yang menjadi permohonan-permohonan dan permintaan kita. Mari kita angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai dari hari ini, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dan bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita percaya dan berkati, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berikan tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Ya. Ingat, ini adalah acara kita semuanya, milik kita bersama ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam smart. Haleluya. Puji Tuhan.